namanya seorang menikah, suami istri menikah itu bukan sekedar melampiaskan syahwat dirinya, tetapi bagaimana kedua belah pihak suami istri itu betul-betul bisa melampiaskan syahwatnya atau memuaskan syahwat pasangannya. Jadi kewajiban suami hak istri, kewajiban istri hak suami. Itu saja. Yang dahulukan kewajiban sebelum menuntut hak. Kewajiban dahulu. Iya, kewajiban dahulu. Baik. Baik suami maupun istri. Baik, Ustaz. Nah ini Ustaz, kita buka data Ustaz. Yeah. Ternyata tidak tepat juga kalau kita istilahnya tadi mengeneral alasan kenapa sampai terjadi perceraian. Yeah. Ternyata di sini ada data dari sumbernya di hukumonline.com ini, penyebab terjadinya perceraian itu ya salah satunya memang zina, mabuk, terus kemudian KDRT, perselisihan terutama pertengkaran. Ini barangkali tips secara syar'i dari Islam. Ini bagaimana Ustaz menghadapi data ini? Tentang masalah ini perceraian penyebabnya diantaranya disebutkan diantaranya yang paling besar juga zina, dan ini memang sesuatu yang paling merusak kehidupan rumah tangga. Ini salah satunya dan yang paling besar zina, baik dari pihak suami ataupun pihak istri. Nah itu. Dan faktor inilah yang sebenarnya memang menjadi salah satu yang dihindari sebenarnya dari zina ini dengan pernikahan sebenarnya. Sebenarnya jadi pernikahan ini sebenarnya adalah merupakan pencegah dari zina dengan menikah. Tapi justru karena tadi saya sampaikan dalam kasus kenapa laki-laki masih tertarik dengan wanita yang lain. Wanita juga tertarik dengan laki-laki yang lain. Ini karena memang latar belakang sebagaimana faktor tersembunyinya itu adalah syahwat diranjang. Nah, zina ini yang disebutkan pertama kali tadi, makanya menjadi faktor paling besar di antara faktor-faktor perceraian. Ini yang paling besar, yaitu ketidakpuasan suami atau istri diranjang. Nah itu, makanya namanya seorang menikah, suami istri menikah itu bukan sekedar melampiaskan syahwat dirinya, tetapi bagaimana kedua belah pihak suami istri itu betul-betul bisa melampiaskan syahwatnya atau memuaskan syahwat pasangannya. Bukan memuaskan dirinya sendiri, tetapi memuaskan bersama. Saling memahami, saling mengetahui apa keinginan suaminya atau istrinya. Keterbukaan dalam masalah ini. Nah itu. Bukan hanya keterbukaan fisik saja dalam masalah hubungan ranjang. Tetapi masing-masing kesukaan dan ketidaksukaan dalam hal urusan ranjang ini memang harus diketahui bersama. Bareng-bareng. Pengennya begini. Dan itulah yang akan menjadikan masing-masing itu mempunyai kepuasan. Nah itu. Dan itulah yang disebutkan Rasulullah SAW. Jangan laki-laki itu kemudian egois. Nah itu. Jadi kalau laki-laki yang sudah egois, nah itu, atau wanitanya, nanti akan kita sebutkan kenapa laki yang egois bagaimana. Laki yang egois yang dia itu hanya memikirkan atau hanya yang penting selesai dianya. Nah itu, dianya selesai, dia enggak tahu menau ini istrinya sudah atau pasangannya sudah atau enggak peduli. Penting ya ini ya. Nah itu. Nah ini faktor ini kalau enggak sejak awal ini
Nah, itu. Ini yang justru merusak. Dan ini Kalau sensitif. sejak awal misalnya laki-laki ini sudah tidak peduli bagaimana, tidak tahu bagaimana istrinya sudah atau belum, puas atau enggak. Nah ini. Atau mungkin bisa jadi ada suami yang sejak awal sudah terlanjur kebelet, akhirnya tidak peduli bagaimana istrinya. Sehingga istrinya ketika pertama kali, namanya wanita pertama kali mungkin dia masih perawan dan dia tidak tahu bagaimana dan masih ada rasa Belum takut. berpengalaman. Nah, ya namanya belum berpengalaman, belum pernah takut. Nah, jadi ketika ada sifat egois ini yang bisa jadi pemicu utama. Jadi terakumulasi istri ini kemudian sejak nikah dia tidak merasakan kepuasan atau jarang merasakan kepuasan. Akhirnya faktor yang lainnya bisa jadi bukan ekonomi sebenarnya. Nah, tapi itu dijadikan alasan. Hanya dijadikan alasan saja. Itu sebenarnya alasan sampingan. Nah, itu. Oh, jadi untuk istilahnya mengiyakan alasan utamanya, jadi tambahan dari alasan yang lainnya. Yang dijadikan alasan biasanya namanya perceraian itu ada alasan-alasan yang harus disampaikan. Dan biasanya bagi wanita yang paling banyak menuntut cerai, istilahnya tabu untuk mengungkapkan alasan utamanya. Oh iya. Itu alasan utamanya ini. Nah, itu ketidakpuasan dari suaminya. Nah, itu. Ini terlepas dari bisikan-bisikan syaitan ya, Ustaz. Itu. Dan itu juga salah satu pemicu bisikan setan. Dia tidak merasakan kepuasan suaminya. Dia melihat laki-laki lain. Jadi dia belum tersalurkan syahwatnya. Belum tersalurkan syahwatnya. Nah, itu yang menjadi masalah. Kenapa kok ada rumah tangga baru 1 bulan atau baru berapa ini kemudian sudah selesai. Banyak pertengkaran, cekcok. Nah, salah satu sebab cekcok pertengkaran tadi, rahasianya apa sebenarnya? Itu. Kenapa kok terjadi pertengkaran? Karena apa? Tidak harmonis dalam ranjang. Makanya faktor utama kan perceraian, pertengkaran. Nah, pertengkaran itu sebenarnya apa intinya atau sebab utamanya? Kadang masalah perbedaan pendapat. Sebenarnya perbedaan pendapat itu Rasulullah SAW menyebutkan tentang solusi bagi wanita. Kalau wanita itu punya perdebatan dengan suami, maka yang lebih harus mengalah memang istri. Tapi itu sulit, Ustaz. Kalau udah marah-marah. Ya, itulah solusi untuk pertengkaran yang ada. Nah, biasanya itu latar belakang itu tadi urusan ranjang, kemudian berimbas pertengkaran. Sedikit saja masalah, sebenarnya sepele masalah. Itu bisa menjadi pemicu pertengkaran yang lebih besar. Padahal masalahnya bukan di situ. Masalahnya di ranjang sebenarnya. Itu sering. Nah, itu. Mungkin rahasia ya. Tapi rahasia umum dalam artian kasus yang memang banyak terjadi. Pertengkaran, perceraian, perselisihan itu terjadinya. Kenapa kok terjadi pertengkaran? Oh, enggak cocok. Enggak cocoknya apa? Nah, itu. Tapi ini jadi tabu untuk disampaikan. Untuk disampaikan. Oh iya. Nah, jadi tabu untuk disampaikan. Gak akan ngomong kayak gitu, Ustaz. Iya, kan nggak bisa diungkapkan. Laki-laki juga demikian. Laki-laki ketika menceraikan istrinya bisa jadi karena apa? Karena istrinya ini tidak mau melayaninya, tidak bisa melayani dengan baik suaminya. Nah, itu. Nah, dia menceraikan istrinya. Nah, lantas kalau udah tahu seperti itu, Ustaz. Nah, kira-kira kita kalau laki-laki harus bagaimana, Ustaz? Ya. Jadi intinya kalau laki-laki seperti tadi salah satu di antara solusinya itu dengan yang penting adalah yang pertama, kalau sebenarnya kalau sudah terlanjur di tengah jalan istilahnya. Ini istrinya yang biasanya terjadi pertengkaran karena sebab pertengkaran ini apa?
Bisa jadi karena memang istrinya tidak menjalankan kewajibannya. Nah, ini pertengkaran macam-macam. Nah, bisa jadi salahnya di mana? Apa terjadinya pertengkaran itu? Masalahnya apa? Kalau masalah ekonomi misalnya, itu sejak awal seharusnya suami istri itu sudah tahu masing-masing ini suaminya kerjanya apa, ya kan? Ketika banyak orang itu ketika pacaran lah namanya pacaran, masing-masing sudah tahu ini karyawan cuma karyawan ini dan tapi mereka pacaran dan harmonis saja. Padahal tahu bahwa ini suaminya kerjanya cuma begitu. Ya, tapi mungkin karena tampan, karena ini, karena enak, enjoy dibuat ngobrol, sehingga cocok pembicaraannya menikah. Setelah menikah, ya ini masalah faktor ekonomi kok dipermasalahkan. Merembet ke yang lain. Padahal sebelum menikah sudah tahu bahwa kerjanya suami seperti itu. Nah, itu. Iya kan? Tapi kok jadikan bahan alasan. Nah, makanya tadi saya katakan sebenarnya banyak kasus alasan-alasan yang disampaikan dalam perceraian di pengadilan. Kenapa enggak menuntut cerai? Enggak cocok. Hanya sebatas itu. Sebatas itu. Sudah enggak terjadi kecocokan. Ini pertengkaran cocok, enggak cocok. Nah, termasuk KDRT, suami memukul istrinya. Nah, kebanyakan kan KDRT kan suami kepada istri, ya kan? Jarang ada laporan istri KDRT kepada suami. Kecuali kalau istrinya sudah sabu hitam ya kan? Itu. Itu lain lagi kalau itu. Patah-patah. Jadi perceraian dan kalau KDRT sih seringnya ya dari pihak laki-laki kepada istrinya. Nah, itu kenapa kok sampai terjadi seperti itu? Nah, itu. Nah, Rasulullah SAW sudah menyebutkan tentang KDRT ini dan terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada kisahnya KDRT. Iya, ada kisahnya. Jadi istri ini melaporkan tentang para istri mana banyak istilahnya. Istri yang datang kepada Rasulullah melaporkan tentang kepada Rasulullah tentang masalah kekerasan suaminya, memukul. Rasulullah SAW menyebutkan itu bukan orang baik istilahnya. Itu. Bagi suami yang seperti ini bukan suami yang baik kalau suka memukul istrinya. Nah, itu. Jadi ini sudah perkara yang ma'ruf di kalangan para sahabat tentang masalah ini ketika suami memukul istrinya. Nah, jadi masalah memukul itu yang boleh dilakukan. Karena di dalam Al-Quran disebutkan pemukulan itu sebagai bukan pemukulan yang sifatnya kasar menyakiti atau membuat cacat. Tapi mendidik gitu. Mendidik. Pukulan yang mendidik. Nah, itu sebenarnya dibolehkan secara syar'i. Nah, itu gimana Ustaz kalau mendidik? Mendidik secara syar'i. Kalau mendidik anak, pukullah ketika anak itu tidak mau sholat ketika sudah di usia 10 tahun pukul. Maksudnya memukul itu kalau sudah sebelumnya itu diperingatkan dan kemudian sudah sejak 7 tahun diperintahkan atau bahkan sebelumnya. Kok kemudian masih tetap sampai usia 10 tahun kok masih belum mau sholat, maka boleh dipukul. Pukulan yang mendidik. Nah, itu pukulan yang membuat jerah. Tapi kalau pukulan nggak membuat jerah, maka bukan solusi. Nah, ini kalau mukul istri gimana, Ustaz? Nah, memukul istri yang ini untuk sebenarnya yang dibolehkan yang tidak sampai mencederai. Misalkan pukul pantatnya ataukah tangannya, lengannya dan sebagainya. Yang penting itu untuk menunjukkan pengingkaran suami kepada istri terhadap perbuatannya. Artinya istri sadar loh, kenapa saya dipukul seperti ini? Ada sesuatu yang salah. Nah, itu seandainya terpaksa harus memukul. Nah, itu. Tapi tidak bermudah-mudah gitu. Iya, tidak bisa kita permudah. Nah, itu. Jadi bahkan Rasulullah mencela ketika para suami ini suka memukul istrinya. Nah, itu. Itu Rasulullah mensifati mereka itu bukan laki-laki yang baik.
Nah, bukan laisa bi khairikum kata Rasulullah. Itu bukan orang yang baik pada kalian. Nah, itu kalau wanita atau laki-laki suka memukul istrinya. Sehingga untuk mengantisipasi maka bagaimanapun kembali kepada bagaimana ketakwaan dan kefakihan, kepemahaman dia dalam masalah agama, apa saja yang harus menjadi kewajiban seorang suami. Apakah dia sudah menjalankan kewajibannya? Demikian juga apakah dia sudah memenuhi hak-hak istrinya, yaitu nafkahnya. Jadi kewajiban suami adalah hak istri. Sebaliknya kewajiban istri hak suami. Nah ini kalau seandainya kedua belah pihak saling menjalankan kewajiban, selesai sebenarnya. Rumah tangga itu harmonis. Inti harmonis di situ sebenarnya. Suami istri menjalankan kewajibannya. Yaitu masing-masing. Maka haknya akan dia dapatkan. Haknya akan dia dapatkan. Termasuk di dalamnya itu juga saling memahami tadi. Ya, saling memahami. Ya. Baik. Tadi kan dari awal tentang laki-laki, Ustaz. Ya. Terus kemudian ternyata saya salah juga kalau perempuan punya kecenderungan hanya dari sisi perhiasan pasangannya, artinya dari gemerlapnya itu tidak bisa begitu juga. Tadi Ustadz juga menyampaikan bisa jadi juga dari syahwatnya juga, syahwat di perempuan tersimpan, tidak terlampiaskan, tidak terpenuhi syahwatnya. Nah, sekarang ada yang tentu ada yang diidamkan, Ustadz. Karena sudah istilahnya terjerumus pada jurang yang syahwat, ada sosok-sosok ideal, apakah itu dari suami, apakah dari istri itu yang memicu terjadi lahirnya perselingkuhan atau perzinahan. Itu punya sosok yang diinginkan akhirnya muncul. Iso idealnya menurut pola pikirnya jadinya pengennya begini. Bagi laki-laki ya pengennya sing koyok kae. Si perempuan kayak kae. Kriteria suami atau istri menurut Islam itu bagaimana, Ustaz? Yang baik ya, Ustaz? Suami yang baik sebagaimana dalam Al-Quran bahwa laki-laki yang baik itu untuk wanita yang baik. Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Itu. Dan kebaikan laki-laki dan wanita itu yang dilihat adalah intinya adalah agamanya. Intinya adalah agamanya. Ini yang utama. Yang utama. Nah, dari agama yang baik itu Rasulullah SAW menyebutkan idza ja'akum man tardawna dinahu. Itu. Apabila datang laki-laki yang engkau ridhoi agamanya, wa khuluquhu dan akhlaknya. Jadi agama, maksudnya agama ini ketakwaannya, ilmunya dan atau keimanannya, dan yang kedua khuluquhu, akhlaknya, perilaku ini. Ini suami ideal ini sudah. Suami yang ideal bukan hartanya. Rasulullah mengatakan tardawna dinahu wa khuluquhu. Ini agama dan apanya? Akhlaknya. Sudah. Nggak aneh-aneh ya, Ustaz? Sudah nggak aneh-aneh sebenarnya. Suami yang ideal itu ringan. Atau gampangannya simple sebenarnya. Simple. Agamanya baik, sudah. Dan ini bagaimana mengetahui agama yang baik? Dari sekitarnya. Teman-temannya, siapa temannya, kemudian majelisnya di mana, keluarganya bagaimana. Nah, dari situ ini baik agamanya. Akhlaknya bagaimana? Bisa dilihat akhlaknya. Nah, itu. Jadi bukan dilihat akhlaknya kepada calon mertua. Bisa jadi calon mertuanya dia, ini calon mertua ini. Dia akhlaknya kelihatannya bagus. Nah, makanya sebelum menetapkan, maka ini dilihat dulu. Sebelum menerima ini akhlaknya bagaimana laki-lakinya, calon pasangan. Calon pasangannya. Itu. Jadi kalau sudah ini datang, maka terima, maka nikahkan kata Rasulullah. Kalau enggak bisa bikin fitnah. Kerusakan di muka bumi ini karena apa? Karena ini yang sudah baik enggak diterima. Nah, ini masih ada
hartanya bagaimana, pekerjaannya. Nah itu. Kalau orang tua banyaknya, kamu kerjanya di mana? Pertanyaannya itu yang paling Yang banyak. paling mendasar. Kerjanya apa? Kerjanya di mana? Oh Ini. iya. Nah, kalau PNS, PNS, Masya Wes Allah. lah. Atau kalau sudah pengusaha dan sebagainya, Otomatis terbuka. bawa mobil. Iya. Itu. Nah, itu. Jadi ini suami kriteria yang sebenarnya simpel sebenarnya. Iya. Yang penting itu adalah agama dan akhlaknya. Tapi ada loh Ustaz. Kalau dari awal seolah-olah baik Ustaz. Ya. Ini banyak kasus kemarin. Ya ada kasus sih. Ya. Sering muncul di media sosial juga. Di awalnya baik, setelah beberapa beberapa waktu baru terlihat. Ya. Nah, itu kelihatan aslinya. Begitu. Ini adakah ada tahapan yang salah barangkali dalam memilih pasangan mungkin? Ya, jadi yang perlu dilihat itu adalah bukan ketika dia datang. Misalkan, ini orangnya kelihatannya baik-baik. Karena bagaimanapun laki-laki yang jelek ketika dia pengen seorang wanita, dia akan menampakkan dirinya baik-baik saja. Nah, makanya untuk mengenal, siapa yang kenal dengan laki-laki ini? Nah itu. Seorang wali atau orang tua atau wanita itu sendiri, ketika kalau zamannya sekarang itu justru bukan orang tua yang didatangi oleh laki-laki. Nah, wanitanya yang didatangi dengan penampilan dan yang wanita ini nggak tahu sebenarnya hakikatnya bagaimana. Nah itu. Bahkan sekarang ini pakai medsos saja sudah bisa. Iya ya. Subhanallah ya kan. Luar biasa. Iya. Nah, itu zaman sekarang. Sehingga ketika ini kelihatannya bagus di medsos itu, postingnya Masya Allah, Polesannya. Ustadz ini ya. Nah, ini. Masya Allah. Jadi ikhwan rasa Ustadz. Iya. Jadi penampilannya Masya Allah postingannya. Tapi ternyata apa? Ini untuk justru memang senjatanya dia. Untuk jaring itu. Penjaringannya. Jadi ada seorang yang bahkan penampilannya sudah Ustadz, tapi korbannya ini banyak sekali. Ini luar biasa. Kelihayan dia di dalam menjaring atau menarik wanita yang. Jadi memang makanya sudah, kalau wanita cari suami jangan berani untuk lewat medsos dan banyak kasus untuk seperti ini. Ya, mungkin nanti insya Allah nanti kita bahas tentang adanya yang seperti itu Ustaz, agar berhati-hati. Iya, berhati-hati. Tadi kembali lagi tentang hak dan kewajiban antara suami dan istri. Idealnya cara baginya gimana Ustaz? Apalagi kayak misalkan suami lebih banyak di luar rumah misalkan, jadi ada nuntut misalkan, saya yang di rumah udah capek-capek nih, udah semua pekerjaan rumah tangga udah dikerjakan semua gitu ya, misalnya dengan sama-sama capeknya ya karena alasan tadi itu tidak cocok, akhirnya pecahlah persoalan percekcokan tadi. Nah ini gimana Ustaz? Jadi untuk bisa sadar, saling menyadari antara hak dan kewajiban tadi. Iya. Jadi bagaimanapun namanya misalkan istri sudah capek-capek, suami datang marah-marah misalnya ya kan. Nah itu. Jadi namanya istri itu tugas utamanya itu melayani suami. Ini tugas utama seorang istri. Ini yang sebenarnya bisa dikatakan tugas paling penting. Tugas paling penting. Bukan tugasnya istri, sebenarnya tugasnya bukan masaknya, bukan mencucinya, bukan berbagai pekerjaan rumah tangga ini. Karena pekerjaan rumah tangga ini, mencuci dan sebagainya, bisa diwakili pembantu. Yang tidak bisa diwakili tugas istri terhadap suami adalah melayani suami di ranjangnya terutama. Tidak bisa diwakili pembantu, bahaya. Iya, Ustaz. Nah itu, itu yang pertama. Kalau itu sudah difahami tugas istri, bahkan
ajakan suami ini adalah sesuatu yang wajib untuk dipenuhi, bahkan ini dosa besar, maka istri ini akan menjadikan itu tugas utamanya dia. Sesibuk apapun, maka dia dalam hal ini harus mengkhususkan, harus siap standby. Yaitu kapan saja dia diharapkan suaminya. Apalagi dia misalkan tahu pulang suaminya ini larut malam, ataukah kapan kira-kira kebiasaan suaminya itu pulang jam sekian. Maka sebenarnya dia harus punya program lah gampangannya. Bagaimana ketika suaminya itu pas ketika datang dia menyambut suaminya, kemudian melayani suaminya dengan baik. Itu tugasnya istri ini sebenarnya. Itu Masya Allah. Kalau ini dijalankan oleh istri, itu sebenarnya itu salah satu solusi atau salah satu titik penting keharmonisan rumah tangga. Itu di sini sebenarnya. Suami dia bekerja di luar rumah, dia mencari nafkah istrinya. Ketika datang itu capek dan kemudian dia mendapati istrinya, Masya Allah sambutannya, hilang semuanya capeknya ini. Iya kan? Iya Pak Gas. Seperti itu kan. Itu. Jadi intinya sebenarnya di sini ya. Jadi ketika pulang itu kemudian ada senyuman istri, sudah hilang pekerjaannya, bebannya di sesibuk secapek apapun. Kalau sampai rumah itu kemudian disambut senyuman. Senyuman saja, misalkan dia sudah capek istri, tapi ketika datang suami, Masya Allah sambutannya. Baik. Meskipun mungkin masih berlepotan, tapi dia senyumannya ketika menyambut suaminya datang. Masya Allah. Itu secapek apapun, itu sudah titik poin yang beda. Beda kalau seandainya datang baru sampai depan pintu sudah semprotan, kok terlambat pulangnya dari mana? Nah itu sudah beda nanti rasanya ya. Bisa ngelirik tetangga itu. Nah itu. Padahal ini suami datang dengan membawa hadiah, awalnya surprise maunya, tapi kok datang malah disambut begitu. Nah lain lagi nanti jadinya, iya kan? Nah itu. Sama ini Ustaz, itu seperti itu ya. Kadang-kadang suami punya hobi Ustaz. Punya hobi untuk apakah itu sepedahan jauh Ustaz ya. Sepedahan. Ini terus ada hobi-hobi yang sebenarnya dia harus quality time sama keluarga. Karena istilahnya tabrakan sama hobinya itu yang menyebabkan ini jadi pemicu juga salah satunya. Ini harus gimana menempatkan, kan ya kita kadang jenuh juga Ustaz. Kita butuh hiburan, mancing kah, semalang suntuk, terus kayak gitu. Itu gimana nasihatnya Ustaz? Jadi namanya hobi. Hobi mungkin dia ketika sebelum menikah dia itu punya hobi sepedaan dan sebagainya. Nah kalau seandainya dia sudah menikah, mungkin intensitas dia sepedahannya itu, hobinya itu ya dia harus lebih dewasa. Nah, itu dia bukan anak muda lagi, dia punya tanggung jawab, bukan hanya untuk mementingkan syahwat hobinya sendiri, tapi bagaimana dia itu bisa menjalankan kewajiban sebagai suami. Karena Rasulullah sudah menyebutkan fa inna li ahlika 'alaika haqqan. Sungguhnya istrimu punya hak. Kalau seorang laki-laki dia itu sudah mau menikah, dia harus siap konsekuensi ketika menikah. Bukan hak dirinya yang dia harus utamakan, tetapi ada hak istrinya yang harus dia perhatikan. Ini laki-laki yang baik adalah yang memperhatikan hak istrinya, yang itu kewajiban dia. Kalau dia itu, saya sudah menjalankan kewajiban apa? Ngasih nafkah. Nafkah apa? Nafkah lahirlah.
Semuanya dipenuhi, istrinya dikasih uang sudah melimpah, rekeningnya sudah membludak istrinya dari suaminya. Hanya itu saja. Nah, ini bukan, itu baru sebagian saja. Itu nafkah istrinya. Nah, ini nafkah batinnya ini yang lebih penting diperhatikan. Nah itu, Masya Allah. Iya kan? Nah itu karena permasalahan terkadang suami menuntut haknya dia, istrinya menuntut haknya dia dari suaminya, tetapi masing-masing tidak menjalankan kewajiban. Maka kalau titik keharmonisan suami istri itu adalah yang didahulukan menjalankan kewajibannya dia dulu sebelum dia menuntut haknya. Karena apa? Dengan dia menjalankan kewajibannya, kalau suami menjalankan kewajibannya, otomatis istri itu akan mendapatkan haknya. Istri menjalankan kewajiban terhadap suaminya, otomatis hak suaminya akan terpenuhi. Jadi kewajiban suami hak istri, kewajiban istri hak suami. Itu saja. Yang dahulukan kewajiban sebelum menuntut hak. Kewajiban dahulu. Iya, kewajiban dahulu. Baik suami maupun istri. Baik,